Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi Kitabihil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, kita melanjutkan kajian kita 98 hari dari hari Al-Asy'ari, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla awha ila Yahya bin Zakaria bi khamsi kalimatin an ya'mala bihinna wa yamuru bani Israil an ya'malu bihinna, faka'annahu abta'a bihinna. فأوحى الله عز وجل إلى عيسى إما أن يبلغهن أو تبلغهن. فأتاه عيسى فقال إن الله أمرك بخمس كلمات تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تخبرهم وإما أن أخبرهم. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepada Yahya bin Zakaria dengan 5 kalimat agar ia mengamalkan 5 kalimat itu dan memerintahkan Bani Israel untuk mengamalkannya. Maka anda al-qa'a bihinna, namun Nabi Yahya lambat dalam menyampaikan perintah tersebut. Allah pun mewahyukan kepada Nabi Isa, bahwa Nabi Isa disuruh berkata kepada Nabi Yahya bahwa ia yang menyampaikan atau Nabi Isa yang akan menyampaikan. Maka datanglah Nabi Isa kepada Nabi Yahya. Lalu Nabi Isa berkata, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu dengan 5 kalimat dan mengamalkan 5 kalimat tersebut, dan menyuruh Bani Israel untuk mengamalkan dengannya. Fa'imma an tukhbirahu wa imma an ukhbirahu. Jika kamu tidak mengabarkan, aku yang akan mengabarkan. Faqala ya Ruhallah la fa inni akhafu in sabaqtani bihinna an yukhsafa bi aw mu'adzab. Lalu Nabi Yahya berkata, hai rohnya Allah, jangan kamu lakukan itu, karena aku khawatir jika kamu mendahuluiku untuk menyampaikannya, aku akan dibenamkan ke dalam tanah, atau aku akan diazab oleh Allah. Qala fajama'a Bani Israil fi Baitil Maqdis hatta tal al-masjid. Lalu kemudian Nabi Yahya pun mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis sehingga masjid pun menjadi penuh. Wa qa'adu 'ala syurufati, dan mereka pun duduklah di syurufat, di tempat duduk. Summa khatabahum, kemudian Nabi Yahya berkhutbah kepada mereka.
Faqala inna Allah azza wa jalla awha ilayya bi 5 kalimatin wa amara bani Israil an ya'malu bihinna. Lalu Nabi Yahya berkata, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah memberikan wahyu kepadaku dengan 5 kalimat dan memerintahkan Bani Israel untuk mengamalkannya. Awalahunna alla yusyriku billahi syai'a. Yang pertama, janganlah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Fa inna mathala man asyraka billah kamathali rajulin ishtara 'abdan min khalisi malihi. Di hartanya, ya, di mana ia beli dengan emas atau dengan perak. Kemudian hamba sahaya itu diberi tempat tinggal. Faqala i'mal warfa' ilayya. Ya. Lalu ia berkata kepada si hamba sahaya itu, bekerjalah dan mengadulah kepadaku. Faja'al al-'abdu yarfa'u ila ghairi sayyidihi. Tapi apa yang terjadi? Ya, si hamba sahaya itu ia malah melaporkan atau mengadu kepada selain sayyidnya. Artinya ia malah bekerja untuk selain sayyidnya, padahal sayyidnya yang sudah membeli dia, sudah memberikan tempat tinggal, sudah menyediakan berbagai macam kebutuhan. Si hamba saya ini malah kerja sama orang lain. Kira-kira majikannya gimana tuh Pak? Pasti ngambek kan? Nggak ridho. Iya. Fa ayyukum yardha an yakuna 'abduhu kadzalik. Siapa di antara kalian yang ridho hamba sahayanya berbuat seperti itu? Tentu tidak ada. Fa inna Allah azza wa jalla khalaqakum wa razaqakum fala tusyriku bihi syai'a. Maka sesungguhnya Allah azza wa jalla yang telah menciptakan kalian dan memberikan rezeki kepada kalian, maka jangan kalian sekutukan Allah sedikit pun juga. Iya. Jangan kalian sekutukan Allah sedikit pun juga. Fa inna Allah azza wa idza qumtum ila shalah fala taltafitu. Dan apabila kalian berdiri untuk salat, jangan kalian menengok. Fa inna Allah azza wa jalla yuqbilu biwajhi ila wajhi 'abdihi ma lam yaltafit. Karena Allah akan senantiasa menghadap kepada hambanya selama si hamba masih menghadapkan wajahnya kepada Allah, selama ia tidak menengok. Wa amarakum bisyam. Dan Allah memerintahkan kalian untuk berpuasa. Wa masalu dzalika kamathil rajulin fi isabatin ma'ahu surratu miskin. Dan perumpamaan orang yang berpuasa seperti orang yang berada di rombongan orang dan ia bersamanya surrah. Surrah itu dompet yang diikat Pak, tempat duit gitu ya. Surratu miskin. Surratu miskin artinya tempat menyimpan minyak kasturi. Fakulluhum yuhibbu an yajida rihaha. Semua mereka ingin untuk mencium bau ya minyak kasturi itu. Wa khalufu famis shaim indallah atyab min rihil misik. Dan bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Wa amarakum bis shadaqah. Dan Allah memerintahkan kalian untuk bersedekah. Wa mathalu dzalika kamathali rajulin asarahul adu fa usaquhu ila unuqihi aw qarrabuhu liyadribu unuqah. Perumpamaannya
seperti orang yang ditawan oleh musuh, lalu ia diikat tangannya ke lehernya, atau sampai ia didekatkan untuk dipenggal lehernya. Faja'ala yaqulu lahum hal lakum an afdiya nafsi minkum, faja'ala yu'thil qalila wal katsira hatta fada nafsahu. Lalu ia berkata kepada musuhnya itu, bisakah aku menebus diriku dari kalian? Lalu ia pun memberikan semuanya, sedikit maupun banyak, sampai akhirnya ia bisa menebus dirinya sendiri. Wa amarakum bi dzikrillahi katsira. Dan Allah memerintahkan kalian untuk banyak berzikir. Wa mathalu dzalika kamathali rajulin talabahu al-aduwwu sira'an fi atharihi hatta atahisnan hasinan fa ahraza nafsahu fihi. Dan perumpamaan orang yang banyak berzikir seperti orang yang dikejar oleh musuhnya dengan cepat, dan ia terus mengikuti jejak kakinya, sehingga akhirnya orang ini pun berlindunglah di sebuah istana yang sangat kuat. Dan ia pun melindungi dirinya dalam istana tersebut. Wa kadzalikal 'abdu la yanju minasyaitan illa bidzikrillah. Demikian pula seorang hamba tidak akan selamat dari setan kecuali dengan mengingat Allah. Wa fi riwayatin ukhra 'anil Harith al-Asy'ari, dan dalam riwayat yang lain dari Al-Harith al-Asy'ari, semoga Allah meridainya, zat ia menambahkan, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ana amurukum bi khamsin amarani Allahu azza wa jalla bihinna. Dan aku memerintahkan kalian dengan 5. Allah yang memerintahkanku kepadanya. Yang pertama, al-jamaah. Hendaklah kalian berpegang kepada al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Nanti kita akan jelaskan apa makna al-jamaah. Wasam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Wal hijrah, dan berhijrah. Wal jihad fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Faman faraqal jama'ata qaida shibrin faqad khala'a ribqatal islam awil iman min unuqih awil iman min ra'sihi illa an yuraji'. Maka siapa yang faraqal jamaah, memberontak, membangkang kepada al-jamaah, yang dimaksud yaitu pemimpin kaum muslimin, pemimpin muslim yang sah, sejengkal saja, maka ia telah melepaskan ikatan Islam dari atau melepaskan ikatan iman dari lehernya atau dari kepalanya, kecuali apabila ia kembali. Wa man da'a da'wa jahiliyah fahuwa min jusa jahannam. Dan siapa yang menyeru kepada seruan-seruan jahiliyah, maka ia termasuk bahan bakar neraka jahannam. Qila ya Rasulullah wa in shama wa shalla. Lalu ditanya, ya Rasulullah, walaupun ia salat dan puasa. Kata Rasulullah, wa in shama wa shalla, walaupun ia puasa dan salat. Tada'u bida'wallah alladzi sammakum biha. Hendaklah kalian saling menyeru dengan seruan Allah yang Allah namai kalian dengannya. Al-muslimin, al-mu'minin. Itu Allah menamai kalian dengan kaum muslimin dan kaum mukminin. Wahai hamba-hamba Allah. Ini dia hadis yang Masya Allah ya, Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Dalam kisah ini Pak, kita ambil faidah yang pertama yang bisa kita petik, annal amra lil faur, bahwa perintah itu hendaknya segera dilaksanakan, jangan ditunda-tunda. Ya,
Perintah Allah itu hendaknya segera apa? Dilaksanakan, jangan ditunda-tunda. Dari mana? Yaitu Nabi Yahya bin Zakaria disuruh oleh Allah untuk menyampaikan 5 kalimat. Tapi apa yang terjadi? Nabi Yahya terlambat, menunda-nunda. Maka kemudian Allah pun memberikan wahyu kepada Nabi Isa. Hai Isa, ya beritahu Yahya, ya kamu yang menyampaikan atau aku yang menyampaikan. Ketika Nabi Isa berkata begitu kepada Nabi Yahya ketakutan. Lalu dia berkata, jangan. Kalau kamu yang menyampaikan, aku khawatir aku akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa perintah itu hendaknya segera dilakukan. Bapak misalnya punya duit buat haji dan sudah mampu untuk haji, ya, tapi nggak mau daftar, nggak mau berusaha untuk pergi haji. Lalu bapak berkata, nanti aja lah kalau udah tua. Nah ini nggak benar nih Pak. Ini namanya menunda-nunda perintah Allah, padahal kita sudah terkena kewajiban, kita sudah mampu masalahnya. Maka dari itu kalau kita sudah punya kemampuan, badan kita sehat, duit punya, dan kita bisa untuk pergi haji, wajib pergi haji sana. Kecuali kalau memang kita sudah pernah haji. Adapun haji yang kedua ini namanya haji yang sunnah. Suaranya jelas nggak? Jelas. Iya. Maka haji yang sunnah ya terserah, yang namanya sunnah ya. Kalau kita tidak lakukan pun nggak masalah. Tapi yang dimaksud di sini haji yang pertama yang hukumnya apa? Wajib fardu ain. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Maka dari itu hadis ini menunjukkan bahwa perintah itu hendaknya segera dilaksanakan. Antum kalau punya anak, terus antum nyuruh anak antum, nak pergi ke warung beli obat nyamuk sono. Terus si anaknya nyantai-nyantai aja, malah nonton TV. Kira-kira bapak ngambek nggak Pak? Kamu ini disuruh pergi ke warung, bukannya cepat-cepat. Iya, itu secara kita aja ya manusia, kita pengen anak kita segera melakukannya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, saudaraku sekalian. Di sini kita ambil faedah yang kedua, saudaraku seiman, bahwa para nabi itu wajib menyampaikan wahyu dan tidak boleh menyembunyikan wahyu. Sebab kalau nabi menyembunyikan wahyu itu namanya apa Pak? Khianat. Iya. Makanya tidak mungkin Rasulullah SAW menyembunyikan wahyu Pak. Semua wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulullah sudah disampaikan. Makanya ketika haji wada ya, Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan para sahabat. Lalu beliau bersabda apa? Ala hal ballagt, bukankah aku sudah sampaikan? Apa kata para sahabat? Bala ya Rasulullah, benar engkau sudah menyampaikan ya Rasulullah. Maka Imam Malik berkata apa Pak? Kata Imam Malik, man ibtada'a fid dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang membuat satu bid'ah saja dalam agama, maka sama saja sudah menuduh Rasulullah telah berkhianat. Kenapa? Li'anna Allah qala, karena Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agama. Karena orang yang berbuat bid'ah itu Pak, seakan berkata begini Pak, ada loh ibadah yang belum disampaikan sama Rasul, sehingga saya perlu untuk melakukannya. Padahal kan semua kebaikan
yang bisa memasukkan ke surga sudah disampaikan nggak sama Rasulullah? Sudah. Semua keburukan yang bisa menjerumuskan kepada neraka sudah disampaikan nggak sama Rasulullah? Sudah. Jadi kewajiban kita apa dong? Kewajiban kita ittiba saja, udah. Ikut aja, Mas. Makanya kalau ada orang yang membuat cara ibadah sendiri, ya, itu sama saja menganggap Nabi berkhianat. Islam belum sempurna. Nabi belum menyampaikan semua kebaikan. Sebab kalau dia yakin semua kebaikan sudah disampaikan oleh Rasul, ngapain capek-capek harus berbuat bid'ah, Pak? Banyak amalan-amalan yang diperintahkan oleh Rasul, hadisnya juga jelas-jelas sahih, kok malah nggak diamalin gitu loh. Ya. Bahkan terkadang ada orang ibadahnya itu, Pak, beribadah itu sesuai dengan kepuasan dirinya aja udah. Takbir Allahu Akbar, kayaknya kurang mantep, masa cuma begini doang. Biar lebih mantap gimana ya? Akhirnya Bapak digulung-gulung, Allah. Wah, ini baru mantep nih. Ini namanya beribadah sesuai dengan kepuasan sendiri, Pak. Ini nggak boleh. Masa zikir habis sholat cuma 33? Saya mau bikin 330 lah. Kita katakan Masya Allah. Ente yang lebih paham atau Rasulullah yang lebih paham? Iya, Rasulullah cuma mengajarkan 33. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sekali jadi 100. Terus kamu bilang masa cuma segitu? Kurang. Masya Allah. Kita katakan ya akhi, jangan beribadah hanya dengan kepuasan jiwa. Ibadahlah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menyampaikan kebaikan. Rasulullah sudah menyampaikan semuanya. Islam sudah sempurna. Ya. Ini faedah yang kedua, Bapak Ibu-ibu. Jadi seorang nabi itu wajib menyampaikan risalah, wahyu, dan tidak mungkin seorang nabi menyembunyikan apa? Wahyu. Demikian pula para ulama telah diambil perjanjian dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan ilmu dan dilarang untuk menyembunyikan apa? Ilmu. Allah mengancam orang yang menyembunyikan ilmu. Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa keterangan dan hidayah setelah kami jelaskan kepada manusia, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang semua yang bisa melaknat. Bayangkan, berat Pak, seorang ustadz, seorang alim, ulama, ya, kalau dia menyembunyikan ilmu karena takut dicerca manusia, akibatnya nih ustadz bakalan dilaknat, terkena laknat Allah dan semua yang bisa melaknat. Sampaikan walaupun pahit. Ya. Makanya kata Nabi, qulil haq walau kana murra. Ucapkan kebenaran walaupun pahit. Harus disampaikan. Iya. Faedah yang ketiga, Pak, yang bisa kita petik dari hadis ini, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini kita ambil faedah bahwa perintah Allah yang paling besar adalah tauhid. Dan larangan Allah yang paling besar adalah syirik. Karena di sini Nabi Yahya mengumpulkanlah Banu Israel, Pak. Lalu Nabi Yahya berkata, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku dengan 5 kalimat
untuk aku amalkan, ya, dan agar kalian mengamalkannya. Yang pertama kali dimulai apa, Pak? Jangan kalian berbuat syirik. Jangan kalian apa? Berbuat syirik. Makanya dalam Al-Quran lihat, ketika Allah menyebutkan wasiat-wasiat, baik dalam surat Al-An'am dan yang lainnya, selalu yang dimulai apa? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah saja dan jangan sekutukan Allah dengan apa? Dengan apapun juga. Karena tauhid, Pak, kunci surga. Abadan, selama-lamanya seseorang gak mungkin masuk surga kalau dia tidak mentauhidkan Allah. Orang yang mati di atas syirik haram masuk surga, Pak. Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh Allah haramkan untuk dia apa? Jannah. Bayangkan, Pak, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala syirik. Makanya jangan kita pernah menganggap remeh syirik, saudaraku. Banyak kita di zaman sekarang ya kelompok-kelompok dakwah yang tak peduli masalah syirik, gak peduli sama masalah tauhid. Iya. Orang mau berbuat syirik bodoh amat. Yang penting apa? Sholat. Yang penting berbuat baik sama manusia. Adapun masalah kesyirikan boro-boro dibahas oleh mereka. Padahal subhanallah ya akhi, kesyirikan itu kezaliman yang paling zalim. Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Sedikit ya kita ingin membahas tentang syirik. Apa sih definisi syirik itu, Pak? Syirik dalam bahasa Arab dari kata asyraka yusyriku isyrakan, artinya mengambil sekutu selain Allah untuk Allah Subhanahu wa taala dan mengambil tandingan untuk Allah. Syirik juga didefinisikan oleh sebagian ulama yaitu sarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Sebagian ulama lagi mengatakan ya taswiyatu ghairillah billah, menyamakan selain Allah dengan Allah, itu syirik, Pak. Syirik ada dua macam. Ada syirik besar dan ada syirik apa? Kecil. Apa bedanya syirik besar sama syirik kecil, Pak? Syirik besar membuat pelakunya batal keislamannya, sedangkan syirik kecil tidak. Syirik besar, perbedaan yang kedua, membuat seluruh amalnya dibatalkan oleh Allah, sedangkan syirik kecil hanya membatalkan amal yang terkena syirik kecil itu saja. Syirik besar, pelakunya kalau mati di atas syirik besar kekal dalam neraka selama-lamanya, abadal abidin, naudzubillah. Syirik kecil tidak, atas pendapat yang paling kuat. Iya. Tapi syirik kecil kata para ulama lebih berat dari semua dosa besar. Syirik kecil lebih berat daripada zina, makan riba, judi, membunuh dan yang lainnya. Seluruh dosa-dosa besar itu lebih kecil, Pak, dibandingkan syirik kecil. Jadi kita jangan terkecoh sama kata-kata kecilnya itu, Pak. Sekecil-kecilnya syirik lebih berat daripada apa? Dosa besar, Pak. Saudaraku seiman, syirik besar apa saja? Syirik besar banyak, Pak. Tadi kita sudah menyebutkan definisinya, taswiyatu ghairillah billah, menyamakan selain Allah dengan apa? Dengan Allah. Iya. Maka syirik besar ada yang berhubungan dengan rububiyahnya Allah. Apa itu? Yaitu menyifati makhluk dengan sifat-sifat yang rububiyah hanya milik Allah. Contoh,
Yang bisa memberikan rezeki dengan sendirinya hanya Allah. Kalau ada orang punya keyakinan bahwa wali fulan bisa ngasih rezeki, ya, dan berdiri sendiri tanpa izin Allah, berarti dia sudah menyifati wali ini dengan sifat Allah. Ini syirik besar bukan? Syirik besar, Pak. Contoh lagi, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali siapa? Allah. Dalam hal ini ayat-ayatnya banyak. Di antaranya Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada siapapun di langit maupun di bumi yang mengetahui yang gaib kecuali siapa? Allah saja. Kalau ada orang punya keyakinan wali fulan tahu yang gaib, berarti dia sudah memberikan sifat ini kepada makhluk. Ini syirik besar. Rasulullah saja, Pak, disuruh mengatakan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 188, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su." Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Kalaulah aku mengetahui yang gaib, tuh lihat, pasti aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpaku keburukan. Bayangkan, Rasulullah tidak tahu yang gaib, Pak. Iya. Dan banyak bukti bahwa Rasulullah tidak tahu yang gaib. Ketika terjadi kisah ifik, dituduhnya Aisyah berzina dengan seorang sahabat. Sebulan lamanya Allah tidak turunkan wahyu, dan saat itu Rasulullah hampir percaya dengan tuduhan itu, Pak. Sampai sikap beliau berubah terhadap Aisyah. Itu kan menunjukkan Rasulullah nggak tahu yang gaib. Kalau Rasulullah tahu yang gaib, tahu ini bohong nih, gitu kan. Dalam perjalanan pernah kalungnya Aisyah hilang, Pak. Akhirnya Rasulullah dan para sahabatnya sibuk nyari kalung itu. Sampai masuk waktu subuh dalam keadaan nggak ada air. Sehingga Allah turunkan ayat tayamum. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kalau Rasulullah tahu yang gaib, ngapain harus capek-capek nyari sana sini? Iya. Terus bagaimana Rasulullah mengabarkan tentang perkara-perkara gaib? Jawabnya, Allah yang memberi tahu. Bukan karena Rasulullah tahu yang gaib. Contoh lagi, Pak. Orang Syiah mensifati Ali bin Abi Thalib itu bisa menghidupkan dan mematikan. Padahal yang bisa menghidupkan dan mematikan hanya siapa? Allah saja. Ini masuk syirik tidak, Pak? Naam, syirik dalam rububiyah. Mengijabah doa hanya milik Allah. Siapa yang punya keyakinan bahwa mayat bisa mengijabah doa, syirik besar itu, Pak. Syirik dalam rububiyah. Syafaat hanya milik Allah. Allah sendiri yang mengatakan demikian. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Adapun yang lain bisa memberi syafaat setelah mendapatkan izin dari siapa? Allah. Maka siapa yang punya keyakinan bahwa seseorang bisa memberi syafaat tanpa izin Allah, maka ia telah berbuat syirik dalam rububiyah. Iya. Menyembuhkan hanya bisa siapa? Allah. Siapa yang punya keyakinan bahwa dokter bisa menyembuhkan penyakit, syirik dalam rububiyah. Dokter cuma bisa ngasih resep, Mas. Yang menyembuhkan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini namanya syirik dalam rububiyah, Pak. Yang kedua yaitu syirik dalam uluhiyah. Syirik dalam apa? Uluhiyah. Apa itu? Yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ya. Demikian pula, ya, menjadikan suatu ibadah yang harusnya kepada Allah, dia palingkan kepada selain Allah seperti kepada Allah.
Contoh apa? Sujud. Sujud hanya untuk Allah. Lalu Bapak sujud kepada selain Allah. Syirik tidak, Pak? Syirik besar. Doa hanya untuk Allah. Tapi kemudian Bapak berdoa kepada mayat yang ada di kuburan. Syirik tidak, Pak? Syirkun akbar, itu syirik besar, Pak. Iya. Menaati makhluk dengan keyakinan bahwa makhluk ini berhak untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini termasuk syirik besar, disebut dengan syirkut ta'ah. Syirik dalam apa? Ketaatan. Cinta. Siapa yang mencintai seseorang seperti mencintai Allah, maka ia telah berbuat syirik dalam cinta. Allah berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah, dalam surat Al-Baqarah ayat 145. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan selain Allah dan mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai siapa? Allah. Maka kalau kita mencintai sesuatu seperti kita mencintai Allah, antum kalau mencintai Allah gimana, Pak? Sepenuh hati, disertai dengan pengagungan dan ketundukan. Maka kalau kita mencintai wali yang ada di kuburan dengan sepenuh hati, disertai dengan ketundukan dan pengagungan, berarti kita sudah mencintai wali ini seperti mencintai Allah. Syirkul khauf, syirik dalam rasa takut. Seseorang takut kepada selain Allah seperti dia takutnya kepada Allah. Syirik besar itu, Pak. Dan banyak lagi macam-macam syirik. Perhatikanlah, pelajarilah, Pak, Ibu, karena ini masalah yang sangat urgen. Sebab kalau kita mati di atas kesyirikan, abadan selama-lamanya kita tidak akan masuk surga Allah Azza wa Jalla. Iya. Subhanallah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan, saudaraku sekalian. Faedah selanjutnya, makruhnya menengok dalam sholat. Sebutkan dalam hadis ini, kalau kalian berdiri sholat, janganlah menengok, karena Allah akan senantiasa menghadapkan wajahnya kepada hamba selama si hamba belum tidak menengok. Makanya kan dalam hadis disebutkan ya, menengok dalam sholat itu ikhtilasun yakhtalisu syaitan. Itu copetan setan. Jadi kita dicopet sama setan. Tapi para ulama mengatakan ini kalau tidak ada kebutuhan. Adapun kalau kita menengok karena ada kebutuhan, boleh. Dalilnya mana? Hadis. Bahwa dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah suatu ketika dalam sebuah safar setelah peperangan berkata, siapa yang mau berjaga di atas gunung sana, jangan sampai musuh ya menyerang kita dari sana. Akhirnya seorang sahabat berkata, aku hai Rasulullah, pergilah ia dan berjaga di atas gunung tersebut. Ketika telah masuk salat subuh, ternyata orang ini belum pulang juga. Maka Rasulullah menunggu dan khawatir. Lalu dikumandangkanlah adzan dan iqamah. Lalu Rasulullah pun sholat sambil menengok ke arah gunung itu. Lihat, Rasulullah sholat sambil menengok ke arah gunung. Itu menunjukkan menengok kalau dibutuhkan boleh tidak, Pak? Boleh, gak masalah. Iya. Faedah selanjutnya, akal Islam, saudaraku seiman. Di sini menunjukkan keutamaan siam, puasa. Disebutkan dalam hadis ini bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa ternyata lebih wangi daripada minyak kasturi, minyak wangi yang paling wangi, Masya Allah. Dan puasa itu Masya Allah, Pak ya, ibadah yang tanpa tanding, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, alaika bis saum
fa innahu la mislalah. Hendaklah kamu berpuasa karena puasa itu tidak ada tandingannya. Masya Allah. Iya. Faedah selanjutnya Pak, hadis ini menunjukkan keutamaan sedekah. Nah, sedekah itu bisa memerdekakan diri kita dan menyelamatkan diri kita dari api neraka. Makanya Rasulullah SAW bersabda ya, berkhutbah di hadapan para wanita. Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa. Wahai para wanita, hendaklah kalian sering sedekah karena diperlihatkan kepadaku api neraka. Ternyata kebanyakan penduduknya dari wanita. Lihat, Rasulullah menyuruh wanita sering-sering apa? Sedekah. Apa alasannya? Karena ternyata penduduk neraka kebanyakan dari wanita. Apa hubungannya sedekah dengan berita itu, Pak? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena sedekah bisa memerdekakan pelakunya dari api neraka. Ya, ibu-ibu ya. Maka ternyata Rasulullah mengkhususkan ibu-ibu, para wanita untuk banyak apa? Sedekah. Iya. Bukan berarti laki-laki tidak sedekah, Pak. Yang lebih bagus Bapak kalau mau sedekah suruh istri Bapak yang sedekah. Karena kata Rasulullah, kalau seorang istri sedekah yang dapat pahala 3 orang, suaminya, bendaharawannya, dan istrinya. Kalau bapak yang sedekah, istri nggak dapat pahala. Jadi yang lebih bagus gimana dong? Suruh istri, ya kamu aja yang sedekah sono, biar kita berdua dapat pahala. Masya Allah. Iya, ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya ya akhi. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk banyak berzikir. Dan Allah pun juga memerintahkan demikian dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Masya Allah. Zikir yang banyak tuh kayak gimana? Gak ada batasannya, sebanyak-banyaknya. Terutama zikir-zikir yang muqayyad, Pak. Zikir pagi dan petangnya jangan sampai ditinggal. Zikir ketika setelah selesai sholat, zikir ketika mau tidur, bangun tidur, zikir ketika naik kendaraan, zikir ketika naik masjid, masuk masjid, keluar masjid. Jangan lupa itu. Dan kita berusaha lisan kita banyak mengingat Allah. Ya, kata Rasulullah, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu kata Rasulullah, ahabbul kalimati ilallah. Itu kalimat-kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu tanaman-tanamannya surga. Ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan Ibrahim, Nabi Ibrahim di langit yang ke-7. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Muhammad, akri ummataka minnis salam. Hai Muhammad, sampaikan salamku untuk umatmu. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatu turbah azbatul ma. Kabarkan umatmu bahwa surga itu tanahnya subur, airnya segar. Wa annaha qi'an, dan surga sekarang belum ada tanamannya. Wa anna ghirasaha, dan bahwa tanaman surga itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka siapa di antara kita yang ingin punya banyak tanaman di surga, Pak, silakan memperbanyak tadi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar.
Bapak-bapak kalau lagi nyetir, daripada mikir sana sini ngelantur, mendingan kita zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ibu-ibu daripada nonton entertainment, mendingan baca zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, masya Allah. Iya. Orang yang mengingat Allah, Allah ingat sama Allah, sama orang itu, Pak. Allah berfirman apa? Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kamu. Kalau Allah ingat sama kita, subhanallah, berbagai macam inayahnya, taufiknya Allah akan berikan kepada kita. Maka Allah melarang kita, Pak, untuk menjadi orang-orang yang suka lupa sama Allah. Allah berfirman, wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang yang suka lupa kepada Allah, sehingga Allah pun jadikan ia lupa kepada dirinya sendiri. Subhanallah. Zaman sekarang ini, Pak, kita disibukkan dengan berbagai macam tontonan yang melalaikan, Pak. Akhirnya banyak lupanya sama Allah. Iya, padahal mengingat Allah itu kebaikannya luar biasa. Iya. Faedah selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, hadis ini menunjukkan di antara tata cara taklim adalah darbul mathal, yaitu memberikan perumpamaan. Di mana Nabi Yahya memberikan perumpamaan orang yang berbuat syirik itu seperti orang yang membeli hamba sahaya. Lalu hamba sahayanya diberikan tempat tinggal, diberikan berbagai macam makanan, semua kebutuhan. Tahu-tahu kerjanya sama orang lain. Iya. Sini diberikan perumpamaan itu untuk memberikan kemudahan dalam memahami, saudaraku. Ada selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, saudaraku sekalian, yaitu wajibnya berpegang kepada al-jamaah. Apa sih al-jamaah? Para ulama dalam menafsirkan al-jamaah ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, ini penafsiran langsung dari Rasulullah SAW. Al-jamaah yaitu ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Demikian dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dengan sanad yang hasan. Ketika Rasulullah mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semua di neraka kecuali satu golongan, Pak. Lalu para sahabat bertanya, siapa yang satu itu, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, humul jamaah, merekalah al-jamaah. Siapa al-jamaah? Kata Rasulullah, ma ana alaihil yauma wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya pada hari ini. Berarti kewajiban kita, Pak, bagaimana kita menapaki jejak mereka, Rasulullah dan para sahabatnya dalam beragama, Pak. Iya. Penafsiran yang kedua, al-jamaah adalah yaitu pemimpin kaum muslimin yang sah, pemimpin muslim yang telah diangkat menjadi pemimpin, di mana kita tidak boleh untuk memberontak, tidak boleh kita membangkang, kecuali kalau pemimpin itu memerintahkan kita kepada maksiat, maka kita tidak boleh taat dalam maksiat, tapi kita tidak boleh memberontak. Iya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi, Pak, Rasul sabda, as-saumu yawma tasumun, wal fitr yawma tuftirun, wal adha yawma tudhahun. Saum itu pada hari kalian semua bersaum, berpuasa. Beridul fitr pada hari kalian semua beridul fitr. Beridul adha pada hari kalian semua beridul adha. Apa kata Imam At-Tirmidzi setelah meriwayatkan hadis ini? Wa fassara ba'du ahli ilmi hadzal hadis. Sebagian ahli ilmu menafsirkan hadis ini. Inna maknahu, bahwa makna hadis ini adalah anna saum wal fitr ma'al jamaah,
bahwa berpuasa dan beridul fitr, berhari raya harus bersama al-jamaah. Maksudnya itu pemimpin. Iya. Dalam hadis yang banyak, kita diperintah untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim selama dia masih sholat. Iya. Ketika Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat akan adanya para pemimpin yang melaknat mereka dan mereka pun melaknat pemimpin itu. Apa kata Rasulullah? Afalanu nabidhum ya Rasulullah, bolehkah kami memberontak kepada mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak boleh. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Artinya selama mereka masih sholat tidak boleh memberontak kepada pemimpin seperti itu. Karena Pak, pemberontakan itu Pak, mudaratnya jauh lebih besar. Jauh lebih besar daripada kezaliman si pemimpin itu. Ya. Dan sejarah membuktikan setiap pemberontakan selalu hasilnya mudaratnya jauh lebih besar. Ketika terjadi pemberontakan di zaman tabi'in terhadap siapa? Terhadap Abdul Malik bin Marwan. Sehingga kemudian Abdul Malik bin Marwan mengirimkan panglima perangnya yang sangat bengis, yaitu Hajjaj bin Yusuf. Hasilnya apa Pak? 120.000 kaum muslimin dibunuh pelan-pelan. Iya. Dihancurkan sehancur-hancurnya. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah berkata apa? Semua yang memberontak kepada penguasa hasilnya dua. Dia dihabisi sampai ke akar-akarnya. Atau dia menang tapi tak lama kemudian dia dihancurkan. Makanya tidak ada para nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk memberontak kepada pemimpinnya ada. Nabi Musa diperintahkan sama Allah untuk memberontak pada Fir'aun enggak Pak? Padahal Fir'aun jelas kafir loh Pak. Enggak. Allah hanya memerintahkan Nabi Musa untuk hijrah. Kemana? Ke Palestina. Iya. Nabi Muhammad SAW disuruh hijrah kemana? Ke Madinah. Karena demikian, pemberontakan itu biasanya Pak akan menimbulkan dendam kepada orang yang diberontak. Ketika suatu pemberontakan berhasil, nah mereka yang diberontak ini kan kocar-kacir dan mereka akan membuat lagi kekuatan untuk mengambil kekuasaannya Pak. Itu selalu seperti itu. Sejarah membuktikan seperti itu Pak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Makna yang ketiga, jamaah artinya yaitu para ulama ahli ijtihad. Ini penafsiran Imam Bukhari. Makna yang keempat, al-jamaah artinya kebenaran, walaupun yang berpegang kepadanya cuma satu orang. Ini penafsiran Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di mana Abdullah bin Mas'ud berkata, al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Al-jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu satu orang. Walaupun kamu satu orang, kamu disebut dengan al-jamaah. Saudaraku seiman. 4 makna ini Pak tidak saling bertabrakan. Kenapa? Karena kita wajib mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Dan Rasulullah dan para sahabatnya menyuruh kita untuk tidak memberontak kepada pemimpin muslim yang sah. Dan selalu mengikuti para ulama ahli ijtihad dalam memahami din. Ya, dan itulah kebenaran yang harus diikuti. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, akhi, wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin muslim selama bukan maksiat. Karena kata Sallallahu, aku memerintahkan kalian dengan 4, dengan 5. Allah yang menyuruhku. Yang pertama, berpeganglah kepada al-jamaah. Kemudian mendengar dan taat kepada pemimpin. Dalam satu riwayat lain dari hadits Al-Irbad bin Sariyah, wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyiyun mujadda'ul atraf
Walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia yang hidung dan telinganya buntung. Antum tahu, hamba sahaya dalam Islam itu, Pak, pada asalnya tidak boleh jadi pemimpin. Seluruh ulama sepakat, syarat pemimpin itu diantaranya harus yang pertama Muslim, yang kedua merdeka. Jadi kalau dalam pemilihan dalam Islam itu, Pak, hamba sahaya nggak mungkin terpilih. Kalau ada Pak hamba sahaya jadi pemimpin, pasti caranya nggak benar, pasti dengan cara pemberontakan. Dan dalam dunia Islam pernah terjadi itu, Pak, yang disebut dengan Daulatul Mamalik. Daulatul Mamalik itu adalah negara Islam yang didirikan oleh para hamba sahaya. Jadi para hamba sahaya ini bersatu padu, punya kekuatan, akhirnya mereka membuat sebuah negara. Negara disebutlah dengan Daulatul Mamalik. Rasulullah mengingatkan, walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia yang hitam, yang hidung dan telinganya putus, wajib kalian mendengar dan taat. Makanya sebagian orang ada yang mengingkari dan berkata, kamu mengatakan pemilu bukan dari Islam, tapi kok kamu hasilnya mengakui? Kita katakan memang itu yang diperintahkan. Buktinya di sini. Rasulullah mengatakan hendaklah kamu mendengar dan taat walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia yang hitam. Sedangkan hamba sahaya tidak mungkin jadi pemimpin kecuali kalau caranya enggak benar. Berarti bukan dilihat caranya, akan tetapi siapa yang jadi pemimpin, itulah yang harus kita taati, Pak. Supaya apa? Karena ini untuk maslahat yang besar. Untuk maslahat yang apa? Yang besar, saudara. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wallahi ya akhi, di zaman sekarang banyak kaum muslimin gak suka dengan hadis-hadis tentang ketaatan kepada pemimpin muslim. Di zaman sekarang banyak kaum muslimin karena apa? Terbawa emosi, Pak. Karena mereka gak suka dengan pemimpin yang ada, dianggap zolim dan yang lainnya. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Mereka menghalalkan segala cara. Adapun kita orang yang berpegang kepada sunnah, ya demikian yang diperintahkan oleh Rasul, ya udah sami'na wa ata'na, sabar. Apalagi ketika Rasul sudah mengabarkan akan munculnya pemimpin yang sangat jahat. Kata Rasul, sayakunu ba'di umara yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi juthmalin ins. Akan ada setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang mengambil sunnah selain sunnahku dan mengambil petunjuk selain petunjukku. Nah, kalau mengambil sunnah selain sunnah Rasul, sunnah siapa? Sunnah buatan manusia, Pak. Kalau mengambil petunjuk selain petunjuk Rasul, berarti petunjuk siapa? Petunjuk buatan manusia, Pak. Lalu Rasul menambahkan lagi, dan akan ada pada mereka pemimpin-pemimpin yang hatinya hati setan, tapi badannya badan manusia. Lalu Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan terhadap pemimpin seperti ini? Kata Rasulullah, isma wa'ti, tetaplah dengar dan taat. Berat ini, Pak, berat, Pak. Tapi gimana lagi, ini sudah perintah Rasul. Orang yang berjiwa ittiba berkata apa? Sami'na wa ata'na. Khalas. Dibuang jauh-jauh perasaannya, emosinya, akalnya, dan kita yakin yang diperintahkan oleh Rasul itu yang terbaik. Iya. Makanya alhamdulillah Salafiyin tidak pernah, Pak, mengajak manusia untuk memberontak. Dakwah sunnah selalu menyuruh manusia untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Ya.
Dan kita yakin kesabaran itu pasti akan memberikan hasil yang lebih manis daripada madu, saudaraku. Nabi Musa saja berkata kepada kaumnya apa? Qala Musa, ya qaum ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadih. Ketika Fir'aun kan membuat sebuah undang-undang. Apa? Anak-anak Bani Israel yang laki-laki disembelih semuanya, dihabisi. Apa kata Nabi Musa? Hai kaumku, mintalah tolong kepada Allah dan sabarlah. Sesungguhnya bumi itu milik Allah. Allah akan wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan akibat yang terbaik untuk orang yang bertakwa. Ketika Bani Israel sabar menghadapi Fir'aun, Pak, padahal Fir'aun udah jelas tiraninya yang sangat zolim dan kafir. Hasilnya apa, Pak? Allah berfirman, summa awrasnal dalam apa namanya? Dalam surat Al-A'raf itu, wa awrasna bani Israila. Subhanallah, kok lupa. Wa awrasna al-qauma alladhina kanu yastad'afuna fil ardi masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Lalu kami pun mewariskan kepada Bani Israel yang tadinya lemah dan diinjak-injak disebabkan oleh kesabaran mereka. Dan kami pun hancurkan Fir'aun dan pasukannya disebabkan oleh perbuatan mereka. Hasilnya sangat menggembirakan sekali setelah pahitnya kesabaran, Pak. Tapi untuk sabar ini, Pak, ada pahitnya kesabaran yang susah nih, Pak. Makanya Rasulullah mengabarkan, ya, inna satakunu ba'di atharah. Nanti setelahku akan ada pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru hatta talqauni ala haud. Sabar kalian. Sampai kapan, ya Rasulullah? Sampai kapan kita sabar? Kata Rasulullah, hatta talqauni ala haud. Sampai kalian berjumpa denganku di telaga haud. Berarti orang yang sabar akan berjumpa dengan Rasulullah di telaga haud. Adapun yang tidak sabar dan memilih memberontak, terancam ia tidak akan berjumpa dengan Rasulullah di telaga haud. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Berat, Pak, berat. Tapi harus sabar. Iya. Di sini kita ambil faidah yang terakhir, Pak. Haramnya seruan jahiliyah. Kata Rasulullah, wa man da'wa jahiliyah fahuwa min jutha jahannam. Siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, maka ia termasuk bahan bakar neraka jahanam. Apa itu seruan jahiliyah, Pak? Fanatik golongan. Iya. Fanatik seperti di zaman sekarang. Kalau ente tidak ikut partai saya, ente musuh saya. Kalau ente enggak masuk organisasi saya, neraka ente. Kalau ente enggak ikut yayasan saya, maaf, bukan circle saya. Akhirnya dia memberikan wala dan bara, loyalitas dan permusuhannya di atas sebuah ikatan dunia, Pak. Ini dakwah jahiliyah ini. Ya, fanatik kesukuan, sehingga kemudian menjelek-jelekan suku yang lain yang disebut dengan rasis. Wallahi itu bukan dari Islam, itu dakwah jahiliyah. Maka hati-hati antum yang bikin perkumpulan Gweser, perkumpulan biker maksudnya, ya. Hati-hati antum tuh. Jangan sampai perkumpulan ini menjerumuskan kepada fanatik golongan, dakwah jahiliyah.
Iya, dan itu kita lihat seperti itu. Kalau kelompoknya yang bikin pengajian baru mau, kalau kelompok yang lain yang lembaga lain atau perkumpulan lain yang bikin pengajian nggak mau dia. Apa-apaan seperti itu ya, akhi. Wallahi, ya makanya banyak ustadz-ustadz mewanti-wanti tentang bikin yang namanya perkumpulan-perkumpulan itu, Pak. Karena ini sangat rentan untuk bisa menjadi sebuah fanatik golongan. Akhirnya jadi dakwah jahiliyah itu. Ya. Bukan artinya haram hukumnya, tidak. Tapi masalahnya hati-hati, jangan sampai ini berubah menjadi fanatisme. Bahaya masalahnya, saudaraku seiman. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat, Bapak Ibu. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita selama di bulan Ramadan dan dijadikan kita orang-orang yang bertakwa setelah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.